Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Setelah sebelumnya Abdikos membuat video tentang penjelasan ending season 2 Jujutsu Kaisen, sekarang Abdikos akan jelaskan sesuatu yang sangat penting, yaitu kondisi Jepang setelah insiden Shibuya. Yap, arc Shibuya adalah salah satu arc terbaik dalam sejarah anime manga, dan MAPPA berhasil mendeliver arc tersebut dengan sangat bagus. Dan ya, yang tidak kalah bagus sebenarnya adalah episode terakhir, yaitu episode 23. Banyak yang protes episode ini 60% berisi slide dan penjelasan, padahal kalau teman-teman baca manga malah lebih parah, yaitu GG menjelaskan kehancuran Tokyo dengan panel seperti ini. Yap, di sini Abdikos akan menjelaskan panel ini tapi versi animenya, agar teman-teman tahu bagaimana situasi Tokyo dan juga Jepang sekarang setelah insiden Shibuya. Kalau teman-teman benar-benar pecinta Jujutsu Kaisen dan ingin mendalami ceritanya, pasti akan merinding ketika tahu penjelasan detail ini. Yuk langsung aja kita check it bro. Abdikos akan jelaskan situasi Tokyo scene per scene sesuai yang ada di anime. Dimulai dari gambar satelit kota Tokyo, di mana ada bagian yang menghitam di situ adalah daerah Shibuya. Seperti yang kita tahu, sebagian daerah tersebut sudah dijadikan abu oleh Sukuna, yaitu dicincang dengan cliff dan dismantle lalu dibakar dengan flame. Ditambah Kenjaku melepaskan ribuan roh kutukan dari tempat Sukuna membantai Shibuya yang akhirnya menyebar ke distrik lain, sehingga membuat daerah menghitam di Tokyo semakin lama semakin membesar. Scene kemudian menunjukkan suasana distrik lain di Tokyo yang masih terlihat santuy. Yap, sayang sekali roh kutukan alias Jurei adalah makhluk halus yang tak kasat mata. Jadi saat terjadi pemadaman melingkar di sebagian wilayah Tokyo, para penduduk setempat mengiranya cuman fenomena biasa, sehingga mereka tetap santuy karena belum ada pemberitahuan untuk mengungsi. Yang ada hanya berita TV yang menyiarkan pemadaman di 23 distrik Tokyo, tapi polisi tidak bisa dihubungi untuk memberikan penjelasan. Scene berikutnya menyorot rapat DPR yang menjelaskan kalau hampir semua hancur di distrik 23. Yap, harus Abdikos akui kalau terjemahan ini salah. Di translate Indonesia versi manga juga salah. Yang benar adalah di translate Inggris, yaitu hampir seluruh 23 distrik hancur. Buat yang tidak tahu, Tokyo itu adalah kota metropolitan yang kehidupannya ditopang oleh kota-kota kecil yang disebut distrik, dan jumlah distrik tersebut ada 23. Yap, hampir semua 23 distrik tersebut sebagian besar hancur, baik itu oleh Sukuna atau oleh roh kutukan yang dilepaskan Kenjaku. Yang menarik adalah bukan hanya penduduk sipil yang menjadi korban, tapi sekretaris negara dan juga deputi atau otoritas dari masing-masing distrik yang juga belum diketahui kabarnya. Jadi Tokyo sebagai ibu kota seperti sedang kosong kekuasaan. Yap, ini sangat berbahaya sekali. Ibaratnya DKI kehilangan gubernur dan wali kotanya serta sebagian anggota DPR, sehingga anggota DPR yang tersisa berkumpul untuk mengadakan rapat darurat. Scene berikutnya menyorot tentang rencana untuk mengevakuasi 5 juta penduduk. Yap, Tokyo sendiri punya sekitar 14 juta penduduk, di mana setelah Kenjaku melepaskan ribuan roh kutukan, mereka mulai menyerang penduduk sekitar secara brutal dan misterius, alias tanpa terlihat oleh mata telanjang, sehingga pemerintah berniat mengevakuasi 5 juta penduduk, alias kurang dari separuh yang masih bisa diselamatkan. Ibaratnya Jakarta yang jumlah penduduknya 10 juta, pemerintah hanya mampu menyelamatkan 2,5 juta saja. Sisanya akan ditinggal karena ini evakuasi darurat yang melibatkan jutaan orang. Pemerintah berniat menggunakan semua sumber daya yang tersisa, mulai dari hotel cinta, perkemahan, sampai infrastruktur dasar seperti stasiun bawah tanah, bandara atau terminal, dipakai untuk tempat evakuasi. Bayangkan penduduk Jakarta tiba-tiba disuruh mengungsi ke Soekarno-Hatta Airport, stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir, atau terminal Pulau Gebang. Semua hotel Indomaret dan Alfamaret digratiskan sebagai tempat mengungsi. Yap, ini sudah seperti kiamat zombie. Scene berikutnya menyorot kebingungan DPR tentang bagaimana cara menjelaskan ke rakyat Jepang tentang fenomena ini. Yap, kenapa bingung? Kan tinggal umumkan. Itulah masalahnya, jika diumumkan mendadak dan terang-terangan,
maka akan terjadi kepanikan massal, akan terjadi eksodus atau pengungsian massal, terjadi penjarahan di mana-mana, dan beritanya akan tersebar ke dunia luar sehingga negara luar musuh Jepang terdekat seperti Cina, Rusia, dan Korea Utara akan tahu kalau Jepang sedang mengalami krisis parah. Ini bisa dimanfaatkan ketiga negara tersebut untuk mulai menginvasi Jepang. Bahkan Amerika bisa cawe-cawe untuk ikut menginvasi Jepang atas nama pembelaan. Scene berikutnya, masyarakat mulai menduga-duga apa gerangan yang terjadi pada kota tercinta mereka yaitu Tokyo. Dari sinilah teori konspirasi mulai bermunculan, mulai dari malfungsi dari sistem PLN Jepang atau adanya teror dari para teroris yang berusaha melumpuhkan Jepang, atau mungkin bencana alam yang membuat sistem PLN Jepang runtuh. Yap, Abdikos jadi teringat drama Korea All of Us Are Dead. Biasanya di situasi seperti ini, para YouTuber dan stasiun TV akan memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan rating mereka dengan mendatangi Tokyo yang sedang terkena fenomena misterius, lalu membuat konten konspirasi. Scene berikutnya menyorot kota-kota kecil alias distrik kecil yang masih dirasa aman dan berfungsi di Tokyo atau di sekitaran wilayah Tokyo, yaitu distrik Okutama, Ome, Agirumo, Hachioji, sebagian Machida, dan berbagai pulau kecil di sekitar Tokyo. Yap, teman-teman bayangkan tiba-tiba wilayah Greater Jabodetabek menjadi tidak aman semua. Hanya tempat-tempat tertentu yang sulit dijangkau seperti daerah pegunungan Cibubur, tempat terpencil di pegunungan Bogor dan Bandung, serta Kepulauan Seribu yang masih dirasa aman, di mana tempat-tempat terpencil tersebut tidak seperti Jakarta yang melimpah bahan makanannya. Mereka tidak siap untuk menampung pengungsi yang berjumlah 5 juta. Yap, bayangkan Kepulauan Seribu yang jumlah penduduknya cuma 25.000 tiba-tiba akan dipakai untuk mengungsi jutaan orang dari Jabodetabek. Bisa jadi pemerintah Kepulauan Seribu akan langsung menutup pulaunya. Scene berikutnya menyorot jumlah roh kutukan yang dilepaskan Kenjaku tidak hanya 1.000 tapi ribuan, entah itu maksimal 9.000 atau puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu. Dan anggap saja satu roh kutukan Kroco sanggup membunuh 1-3 orang per hari. Kalau jumlahnya 1.000 saja, maka ada 1.000 sampai 3.000 orang yang meninggal secara misterius dalam sehari. Ini jelas bencana besar, sehingga DPR mengusulkan untuk mengevakuasi semua distrik alias Tokyo akan resmi dijadikan kota mati alias zona terlarang. Scene berikutnya menyorot penduduk di kota lain yang tidak terkena dampak insiden Shibuya, di mana mereka sangat kesal karena nilai tukar yen Jepang tiba-tiba terus merosot. Ini pernah terjadi di Indonesia saat krisis 1998, di mana nilai tukar rupiah dari 2.500 menjadi 16.900 per US dollar. Hal ini menjadikan lebih dari separuh penduduk Indonesia langsung miskin hanya dalam waktu beberapa hari saja. Berikutnya, federasi bisnis atau kelompok pengusaha di Jepang mulai mengamuk karena Tokyo adalah tempat dari ratusan korporasi besar. Ya, bagaimana bisa perusahaan mereka beroperasi kalau listrik tiba-tiba tidak ada? Mereka bahkan berniat memindahkan operasional bisnisnya ke Osaka. Yap, yang menjadi masalah adalah Tokyo itu terlalu besar dan perekonomian Jepang hampir semuanya bertumpu pada Tokyo. Jadi sangat tepat kalau menganalogikan Tokyo sebagai Jakarta karena keduanya sama-sama penopang ekonomi seluruh negeri. Memindahkan bisnis mendadak dari Tokyo ke Osaka jelas akan membuat dunia perekonomian Jepang runtuh. Itulah kenapa pemerataan pembangunan penting kalau bisa ada dua wilayah penopang ekonomi. Seperti Amerika, mereka punya New York dan Los Angeles yang letaknya sangat berjauhan. Jadi ketika satu wilayah down, maka wilayah lain masih bisa jadi penopang ekonomi. Dan ya, Tokyo jumlah penduduknya 14 juta, lini bisnisnya akan dipindahkan ke Osaka yang jumlah penduduknya cuma 2 juta. Ini ibarat memindahkan Jakarta yang jumlah penduduknya 10 juta ke Surabaya yang jumlah penduduknya cuma 2,8 juta dalam waktu dekat, alias seperti melemparkan sebungkus roti untuk dimakan seekor semut. Jelas penduduk Surabaya tidak akan mampu. Siapa yang menggantikan 7 juta pembeli? Atau kalau dihitung Jabodetabek, siapa yang akan menggantikan puluhan juta pembeli ketika di Surabaya? Pasarnya hanya mampu untuk 2-5 juta pembeli saja. Bisa jadi semua bisnis yang dipindahkan ke Osaka dari Tokyo akan bangkrut mendadak karena tidak ada konsumer yang memanfaatkan produk mereka. Bencana ini ditutup dengan anggota dewan yang semakin banyak dan berniat membuat keputusan untuk memberitahukan keberadaan roh kutukan pada masyarakat. Ini langsung mendapat tentangan besar sehingga skalanya diperkecil, yaitu roh kutukan hanya ada di Tokyo. Yap, meski tetap mendapat tentangan, menurut Abdikos, keputusan final ini harus dilakukan karena di scene berikutnya reporter TV nasional
yang berbondong-bondong datang ke Tokyo mendadak tewas misterius diserang roh kutukan saat live. Yap, masyarakat yang tidak bisa melihat roh kutukan menjadi bingung, dan ya, di tengah kebingungan mereka juga diserang roh kutukan. Yap, keputusan DPR untuk mengumumkan roh kutukan hanya ada di Tokyo sangat tepat karena akan mencegah orang-orang sok berani seperti reporter dan YouTuber untuk uji nyali di kota mati Tokyo, sehingga hal ini bisa mencegah orang-orang yang tidak tahu apa-apa menjadi korban. Yap, itu semua adalah penjelasan carut marut dunia nyata yang ada di Jepang. Penjelasan berikutnya adalah carut marut dunia Jujutsu. Yap, bagaimana keadaan dunia Jujutsu setelah insiden Shibuya. Nantikan videonya, jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.